Baik Pak Utomo, mari Bapak Ibu kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Kau juga urapi kami semua Tuhan yang hadir untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu akan tertanam di hati kami masing-masing dan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Kau berkati juga Tuhan untuk kami semua. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati biarlah Roh Kudus-Mu akan hadir untuk mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima Amin. kasih Pak Utomo. Terima kasih Bu. Pak Kasenestino, mohon untuk open cam. Silakan untuk Bu Agus Landry dan Bu Veronica. Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur padamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan bicara dengan bertang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, rendahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh napasnya akan dihirup dan diminum semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lama. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Demikian. Yohanes 7 ayat 1 sampai 24. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam.
Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya, sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh orang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Baik, saya lanjutkan. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang, kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku akan bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani?
Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Pak Utomo, Bro Welly, luar biasa. Saya baru sampai rumah ya, tadi kalau di jalan tuh tanggung karena dari pom bensin terakhir sampai ke sini itu nanggung ya. Jadi kita susah berhenti tadi. Tapi luar biasa, hari ini temanya adalah jangan menghakimi. Waduh. Saudara, banyak orang nggak ngerti arti menghakimi, saudara ya. Misalnya nih, saudara ya, ini ya, dan seringkali orang tua takut ya, anaknya bilang, "Mama kok menghakimi?" Ya, ketika Pak Utomo nih, atau apa namanya, Bu Ros, atau ini Bu Elia Pandi negur anaknya, kok papa mama menghakimi? Kok papa mama? Saya sering dengar begitu loh, anak-anak orang Kristen, "Mama nggak boleh menghakimi aku dong." Anda pernah digituin nggak sama anakmu, saudara? Nah, iya loh. Jangan mau digituin sama anakmu, saudara. Ya, "Mama kok menghakimi? Papa kok menghakimi?" Nah, seringkali anakmu ketika ditegur, dia akan jawab, "Kok kamu menghakimi aku?" Ya kan? Nah, saudara, kalau anakmu ngomong begitu, kamu harus hardik dia, saudara. Ya, karena ketika anakmu salah dan kamu menegur, bukan berarti kamu menghakimi, karena kamu tahu itu salah. 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Utomo? Berapa, Pak Utomo? 1 tambah 1 berapa? Mana? 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Siapa yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, saudara? Anda berani ngomong 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi lagi goblok. Loh kok Pak Paul menghakimi? Nah, itu edan, saudara. Nah, kalau ada seorang guru, ya, kasih tahu, saudara, ya. Kasih tahu sama muridnya. Ya kan? Bahwa bumi itu ya melakukan revolusi mengitari matahari. Lalu suatu ketika ya ada orang ya kan bumi datar dia ngomong, "Enggak lah, matahari itu yang mengitari bumi." Lalu gurunya bilang,
kamu salah. Ibu guru yang salah. Ngotot-ngototan. Siapa yang pernah begitu tuh sama muridnya? Wah, ibu guru yang salah. Ya kan? Kamu yang salah. Lalu muridnya bilang, kok ibu guru menghakimi saya? Emang ibu guru pernah jalan-jalan mengitari bumi? Emang pernah ke matahari? Baik, konekan, saudara. Ya, saudara ya. Nah, seringkali kata menghakimi, ya, kamu lakukan karena kamu tidak mau ditegur, lalu kamu ngomong, kok kamu menghakimi? 1+1 itu sama dengan 2, saudara, bukan 3. Lalu ada yang bilang 3, kamu goblok kemplu, saudara. Kok Paul kok menghakimi? Ya biar saja, dia kan maunya 1+1 sama dengan 3. Terus saya diem aja begitu, saudara. Terus saya ngajari anak saya si Wesley, Miracle 1+1 sama dengan 2 ya. Terus di mana-mana Wesley sama Miracle ngomongnya 1+1 sama dengan 3. Lalu si Marcel kemplu lagi, saudara. 1+1 10, saudara. Tambah edan lagi nih Marcel ini kan. Waduh, sudah belajar, udah kuliah di Leiden, ngomongnya 1+1 10. Kamu edan nih Marcel. Kamu belajar sama siapa sih gurunya kamu? Wah, kok menghakimi loh? 1+1 itu sama dengan 2, bukan 10. Nah, itu saudara ya. Saudara, ketika kita berkata salah ya salah, ya, bukan menghakimi, saudara ya. Lalu apa sih menghakimi itu, saudara? Menghakimi adalah ketika kamu menilai orang dan kamu menjatuhkan hukuman. Ya, loh kalau kamu bilang itu salah ya salah. Jangan kamu bilang salah itu benar-benar itu salah. Dan kamu nggak boleh diam saja kalau orang lain salah. Ngerti nggak, saudara? Alkitab berkata, kalau ada orang lain salah, kamu diam saja, kamu akan masuk neraka bareng-bareng orang itu. Anggap, saudara, kalau ada orang lain salah, kalau saya salah, kamu harus bilang. Makanya saya bilang, jangan pernah kagum sama orang, sebab ketika kamu tahu dia salah, karena saking kagumnya kamu tidak berani menegur. Jangan pernah takut sama orang, sehingga ketika tahu dia salah, kamu juga ketakutan nggak berani menegur. Ketika Yohanes Pembaptis melihat ya Herodes itu selingkuh sama iparnya, saudara, langsung dibilangi, kamu berdosa, kamu berzina. Apakah Herodes bilang, kok kamu menghakimi aku, kok kamu menghakimi aku? Kan geblek ini orang, saudara ya. Ketika Alkitab berkata, jualah milikmu. Bukan ngumpuli donasi buat beli rumah pribadimu, bukan ngumpuli donasi buat beli gedung gereja. Pendeta-pendeta yang rajin ngumpulin donasi buat beli gedung gereja, itu adalah pendeta yang sesat, saudara. Kok Pak Paul menghakimi? Loh, ada tertulis. Ya, ada tertulis kamu tuh kudu ngasih makan, bukan bikin gedung. Bahkan disuruh diruntuhkan gedungnya. Jadi bukan menghakimi, saya ngomong yang benar. Jadi kalau ada pendeta ngajari kamu ngumpulin donasi beli rumah pribadinya dia, disuruh ngisi rumahnya dia, disuruh belikan mobilnya dia, disuruh beli jet pribadi, itu pendeta kemplu. Bukan saya menghakimi, memang kemplu, memang salah. Jangan bilang kamu saya menghakimi. Kalau menghakimi itu, ya, saya bilang begini, yuk kita bunuh dia, yuk kita hukum dia. Anda tahu, 1+1 sama dengan berapa, Pak Utomo? 2. Iya, kalau bilang 3, malam-malam nanti saya santet tuh Pak Utomo. Nah, itu saya menghakimi tuh. Saya menjatuhkan hukuman. Seorang hakim itu menjatuhkan hukuman. Yuk kita kucilkan yuk si Gilbert yuk. Nah, itu namanya apa, saudara? Saya menghakimi. Yuk kita bakar rame-rame gerejanya Gilbert. Itu namanya saya menghakimi. Ketika anakmu berkata 1+1 sama dengan 3, lalu kamu gebuk, saudara, itu kamu menghakimi dia, menjatuhkan hukuman. Harusnya kamu kasih pengertian. 1+1 itu bukan 2. Saya ingat itu ya, guru-guru di pesantren itu ya, kalau anak-anak didiknya baca alibatanya gagal, saudara, digebuku sampai ditampuk, injak-injak, saudara, tendang, saudara. Nah, itu menghakimi itu.
Ada yang salah, kamu harus tegur. Kamu harus menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kamu kalau datang salah, kamu bilang itu salah, yang benar ini. Tetapi begitu kamu mulai beranjak, ya, lalu kamu mulai serbu, binasakan, musnahkan, itu namanya menghakimi. Ada eksekusi, ya, supaya kamu mengikuti maunya saya. Maka kalau kamu tidak bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, walaupun saya benar, kamu akan saya bunuh, kamu akan saya penjara. Itu namanya menghakimi. Tapi kalau saya berkata, sesat, ya sesat, salah ya salah, itu namanya bukan menghakimi, saudara. Kamu tahu bedanya menghakimi dengan menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar? Kalau saya diam saja, saya akan masuk neraka bareng-bareng, saudara. Ya, ketika saya ngomong bahwa 99% gereja di Indonesia ini sesat dan salah, korup, saya tidak menghakimi, saudara. Saya sedang menyatakan kebenaran. Ketika gerejamu tidak ngajari kamu diakonia setiap hari, tapi lebih penting membangun gereja, ya, itu salah. Orang tua jangan mau di-framing anaknya ketika kamu bilang salah, ya salah. Jelas. Kok kamu menghakimi? Saya tidak menghakimi kamu, nak. Saya kasih tahu kamu salah. Taunya dari mana? Saya tahu, karena saya orang tuamu. Pak Paul taunya dari mana kalau benar? Iya benar, karena saya membaca Alkitab dan saya sekolah, saya tanggung jawab dengan yang saya ngomong. Jadi kamu jangan takut kalau yang salah itu bilang salah. Jangan takut lawan arus. Sekalipun seluruh dunia memusuhimu, saudara. Itulah kebenaran. Sekalipun seluruh dunia memusuhimu, kalau bilang benar ya benar, salah ya salah. Hanya kamu tidak boleh menghakimi. Kamu bilang itu salah. Tapi kamu jangan, yuk kita bakar rumahnya, yuk kita bunuh orangnya, yuk kita gebuki. Itu namanya kamu menghakimi. Kamu menjatuhkan vonis hukuman. Tetapi nyatakanlah yang salah itu salah, benar ya benar. Itu bukan hukuman. Yang salah memang salah. 1 tambah 1, 2. Kalau kamu bilang 3 ya salah. Masa kamu mau diam aja? Anakmu ngotot 1 tambah 1 sama dengan 3. Kamu mau biarin aja begitu? Kan goblok. Kamu yang jadi orang tua yang goblok. Gara-gara anak-anak pun bilang, jangan menghakimi. Mama belum tentu lebih pintar dari aku. 1 tambah 1 itu sama dengan berapa, Pak Utomo? 1 tambah 1 berapa? 2. Salah, Pak Utomo. Saya ini doktor, Pak Utomo. 1 tambah 1 itu 5. Saya ini doktor. Mau dokter gundurmu yang pokoknya 1 tambah 1 ya 2, saudara. Nggak mungkin 1 tambah 1 itu 5. Mau itu dokter, mau itu siluman, ya, mau itu siapa, mau itu Jibril, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau kamu bilang 1 tambah 1 itu sama dengan 3, maka kamu goblok. Ini bukan masalah menghakimi, ini masalah adalah kebenaran. Matahari itu, ya, matahari adalah pusat dari tata surya. Bukan pusat semesta, tata surya. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Kalau ada yang bilang matahari mengelilingi bumi, itu salah. Sekalipun Pak Pendetamu yang ngomong, salah ya bilang salah. Apa yang sudah tertulis, patokan kita ada yang tertulis di dalam Alkitab. Begitu kamu melampaui yang tertulis, bilang salah. Karena Alkitab berkata, Yesus adalah Tuhan. Karena Alkitab berkata, ya, beri mereka makan. Kalau kamu tidak memberitakan Injil, kamu masuk neraka nggak, saudara? Nggak ada ancamannya. Tidak ada ancaman tidak memberitakan Injil. Maksudnya tidak memberitakan Injil itu kamu berapologet itu loh, saudara. Ya, dalam kondisi itu. Namanya Injil itu kabar sukacita. Memberi makan juga kabar sukacita, saudara. Tetapi ketika kamu tidak memberi makan, tidak berdiakonia, masuk neraka kamu, saudara. Ayatnya sudah jelas. Matius 25 ayat 31 sampai 46.
Kalau kamu tidak melakukannya, masuk neraka diseret. Dua hal. Kalau kamu tidak mengampuni, kalau kamu tidak bersedekah, diseret masuk neraka kamu. Mau pendeta, mau kamu pendeta besar, mau jemaatmu 1 juta, mau jemaatmu 1 miliar, begitu kamu tidak mengampuni, begitu kamu tidak bersedekah memberi makan, masuk neraka kamu, saudara. Itu tertulis dengan jelas. Bukan menghakimi, saya ngasih tahu kamu, hai jemaat-jemaat yang tolol dan bodoh. Jangan melampaui yang tertulis. Ya, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Dan Yesus tidak pernah punya Tuhan. Itu yang tertulis. Begitu kamu melampaui yang tertulis, kamu sesat. Ya, Yesus yang bilang, kamu tidak tahu kitab suci dan kuasa Allah. Kamu sesat. Karena kamu melampaui yang tertulis. Hati-hati, saudara. Orang-orang yang melampaui yang tertulis pasti sesat. Nah, itu bukan menghakimi, tetapi memberitahu. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Ya, saudara, suatu ketika ada kejadian, saudara ya. Teman baik saya, ya dia bikin salah, ya dia melakukan kecurangan, pokoknya. Lalu gurunya nanya sama saya, saudara. Saya harus apa, saudara? Saya harus bilang teman saya benar apa salah? Saya bilang salah. Saya bilang salah. Kamu salah. Kalau gitu aku nggak mau berteman sama kamu lagi. Saya bilang, lebih baik kamu nggak usah berteman dengan saya. Benar nggak, saudara? Yang salah ya bilang salah. Ya, tapi masalahnya seringkali yang kamu bilang salah itu belum tentu salah loh. Hanya gara-gara kamu pikirannya pendek. Jadi sebelum kamu tahu salah dan benar, kamu harus tahu wawasanmu itu harus luas. Ya. Karena kadang-kadang ya, saya pernah juga kejadian, saudara ya. Teman saya itu bawa kalkulator waktu SD ke sekolah. Apakah kalkulator itu dipakai di sekolah? Kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu dia bawa kalkulator. Lalu kita rame-rame menuduh dia menggunakan kalkulator di sekolah hanya gara-gara ada kalkulator itu di sekolah. Salahnya di mana? Kami tidak melihat dia menggunakan kalkulator. Bisa jadi adiknya naruh, bisa jadi kita nggak ngerti, dititipin dong dia dari toko, dia pulang ke rumah, ini kalkulator dibawa pulang, taruh di tas, lupa dikeluarkan. Dipakai nggak? Nggak tahu. Tapi ada di tas. Lalu kita semua menuduh dia curang. Itu namanya, apa saudara? Itu namanya kita menuduh. Tanpa bukti, nggak ada yang lihat. Sama seperti perempuan yang berzina ini, dituduh. Siapa yang tidak pernah berdosa? Apa maksudnya tidak pernah berdosa, saudara? Nggak, taunya dari mana kamu perempuan ini berzina? Ketangkep basah, laki-lakinya mana? Kalau berdua, namanya berzina. Kalau sendiri, namanya onani. Kalau berzina, harus ada pasangannya. Mana pasangannya? Ternyata mereka semua pernah tidur sama perempuan ini. Ya nggak tahu ya dari mana mereka. Kalau perempuan ini berzina, ya pasti mereka pernah ngicipin. Siapa yang nggak pernah ngicipin perempuan ini? Iya kan? Ingat, berzina itu harus berdua. Ingat-ingat ya, berzina itu harus berdua, minimum. Bisa bertiga, berempat, berlima. Tapi minimum harus berdua. Kalau sendiri namanya onani, masturbasi. Bukan berzina. Beda ya, saudara ya. Berzina itu berdua. Ya, ketangkep berzina, mana pasangannya? Kan gitu kan? Dari mana kamu tahu? Nah itu loh, penting. Dari mana tahu kamu itu salah? Karena ada tulis, ini loh ada yang tertulis. Hati-hati, saudara. Itu namanya menuduh. Bukan menghakimi. Yesus disuruh jadi hakim waktu itu. Tapi mereka menuduh.
Tadi yang pertama adalah apa, saudara? Menyatakan kebenaran. Salah ya salah, benar ya benar. Yang kedua, jangan menuduh orang kalau kamu tidak lihat dengan mata kepalamu sendiri. Jangan menuduh orang kalau kamu tidak ngerti. Ketiga, saudara, saya sering bilang, ya kalau Anda di kelas profetik, Anda mengerti. Saudara, orang kolerik sama orang melankolis itu sering iritasi, saudara. Orang kolerik itu sering marah-marah sama orang flegmatik dan orang-orang melankolis. Karena apa? Lemot. Ayo cepetan buru-buru. Orang kolerik suka marah-marah sehingga kamu sakit hati, saudara. Jangan kamu pikir orang kolerik itu jahat. Jangan kamu pikir orang flegmatik itu malas. Lalu orang yang ekstrovert dengan introvert ini seringkali iritasi dan terjadi suka nggak suka. Aku nggak suka sama dia, kenapa kasar. Terus segala yang diperbuat itu kamu nggak suka semua. Itu namanya menghakimi. Hanya gara-gara kamu nggak suka, aku nggak suka sama jenggotnya Pak Utomo. Besok jangan jadi moderator lagi. Ilfil saya kalau nggak jenggotnya itu rasanya pengen kukepang jadi 7 itu. Besok jangan jadi ini lagi misal. Oh, nggak boleh, itu namanya saya menghakimi, saudara. Masa gara-gara Pak Utomo jenggotan, malah istrinya aja sampai termehek-mehek sampai ngelieng-ngelieng kok. Oh, saya pun jadi ngatur-ngatur. Gara-gara nggak boleh. Nggak bisa, saudara. Istrinya itu sampai, gimana tuh, gitu. Apalagi kalau pulang kerja langsung Pak Utomo langsung matanya, gitu ya. Waduh, langsung tuh istrinya tuh langsung lepok-lepok, saudara. Bikinkan kopi, apalagi semua bikinkan kopi luar semua, saudara ya. Gara-gara kamu nggak suka jenggotnya Pak Utomo, nggak boleh lagi ya, nggak boleh pelayanan. Itu namanya menghakimi, saudara. Ya, kalian yang suka bikin jadwal, nanti kan kita sudah ada pengaturan jadwal baru nih. Gara-gara kamu nggak suka sama Pak Apeng, gara-gara Pak Apeng rambutnya botak. Aku nggak suka sama orang botak. Kenapa? Ya pokoknya aku jong sama orang botak. Terus kamu nggak mau, Pak Apeng nggak boleh pokoknya. Itu kurang ajar, kamu namanya menghakimi itu, saudara. Emang kenapa dengan orang botak gitu loh? Ya orang botak itu banyak yang baik, saudara. Mertua saya juga botak. Baik-baik, saudara ya. Hah? Ya, mertua saya juga botak baik-baik. Itu Peter juga botak. Ya kan, setia, saudara ya. Ini apa yang botak, tapi apa ini orang paling lama loh. Di antara kalian semua, yang paling lama ini Pak Apeng sama Pak Iman. Ya kan doa pagi ini, Pak Apeng sama Pak Iman orang pertama. Belum ada Pak Utomo, belum ada Puros, belum ada Bu Elia Pandi. Jangan berani-berani kamu sama Apeng, saudara. Waduh, dia penunggu, malaikat pencatat, saudara ya. Kamu jangan main-main, saudara ya. Nah, itu contoh, saudara ya. Kamu nggak bisa. Jangan kamu ya menilai orang gara-gara kamu nggak suka. Alasannya, ya mungkin nggak suka. Nah, itu namanya menghakimi. Tidak ada alasannya. Kalau nggak suka, ya nggak suka saja. Pisahkan. Orang-orang yang mudah terpancing dengan suka tidak suka, ya biasanya otaknya cetek, saudara. Aku dari awal ketemu nggak suka sama orang itu. Banyak orang ya sering berkata, saya tidak suka sama Paul. Ya nggak apa-apa. Dulu saya girap-girap kalau ada orang nggak suka sama saya dulu, ya 40 tahun yang lalu, ya 30 tahun yang lalu. Sekarang kamu nggak suka, emang gua pikirin kasih makan kakak, kemarin nggak kenal, hadir nggak kenal, besok nggak kenal juga nggak apa-apa. Herannya, kenapa kamu nggak suka, tapi kok kamu masih ada di YouTube saya? Kan aneh, saudara. Katanya nggak suka, tapi kamu suka ngintip-ngintip. Kamu munafik kamu itu. Ya. Jadi jangan gara-gara kamu suka nggak suka. Saya tahu apa artinya tertolak, saudara ya. Saya tahu artinya tertolak. Sehingga saya selalu tegur, kalau kalian menilai orang hanya gara-gara suka nggak suka, orang gini, feeling saya, gundulmu peang, saudara. Feeling saya, ini orang nggak baik, Mak. Percaya deh, feeling saya nggak pernah salah. Kentutmu itu nggak pernah salah, saudara. Banyak orang suka ngomong kayak gitu ke saya, saudara. Ini orang ini jahat sekali, saya bilang. Ya, dari awal, saudara, Yesus ketika bertemu dengan Yudas, ya,
Kira-kira sebenarnya dia tahu nggak, saudara? Kita nggak tahu. Tetapi ya Yudas dalam perjalanan sering nyuri uang. Yesus tahu nggak? Tahu, kan tertulis di situ kan. Tahu. Dan Yesus pernah bilang, tapi satu di antaramu, Yohanes 6 ya, adalah iblis. Tahu nggak? Di dalam perjalanan. Apakah Yesus terus, oke, Yudas, jangan pegang duit lagi. Tetap dipercaya jadi bendahara. Ajaib Tuhan kita ya. Lihat, bukan karena suka nggak suka. Bahkan mungkin sudah ada buktinya. Tapi kalau saya bukan Yesus, Pak, maka kamu lebih baik belajar seperti Yesus. Kenapa? Seperti Yesus, itu yang aku pinta. Tapi aku nggak suka sama Apeng, Pak. Lah, kamu katanya mau seperti Yesus, gundulmu peang. Seperti Yesus gundulmu. Nah itu, saudara ya, kamu munafik. Kamu ngomongnya mau seperti Yesus, tapi kamu ngeliat jenggotnya Pak Utomo, kamu jengkelnya minta ampun. Lo jengkelin apa-apa, tapi tugas tetap jalan dong. Jangan gara-gara jenggot, gara-gara botak, terus kamu terus ngawur. Kamu nggak suka, Pak? Iya, kamu harus seperti Yesus. Itulah namanya menghakimi. Kalau kamu nggak suka, terus kamu langsung jatuhkan vonis, aku nggak mau lagi. Jangan-jangan dia membawa berkat bagimu, kamu nutup rezekimu sendiri, saudara. Ya, saya itu nggak pernah nggak suka sama orang. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saudara. Walaupun saya nggak suka, nggak apa-apa. Tetap saya jalani. Kamu pikir kita pelayanan gembel-gembel orang miskin ini enak, saudara? Duit keluar, saudara. Udah duitnya keluar, resek lagi, saudara. Ada yang malah maki-maki kita. Tuh saya nggak suka begitu. Kan nggak bisa, kan? Sebab orang-orang yang tidak kamu sukai itulah yang membuat kamu jadi seperti Yesus. Ayo loh. Itulah kebenaran Injil. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kamu suka tidak suka. Ya, kamu senang tidak senang. Orang itu ada bersama dengan kamu. Ya, jangan-jangan kamu yang nggak benar loh, saudara. Ya kan? Saudara, saya tahu rasanya ditolak seperti apa tanpa sebab. Ya, tetapi dari itulah saya mengerti ketika ada orang tertolak, ajak. Ya, pemain drum kita itu orang yang menyebalkan, saudara. Pemain drum kita, adik-adik menyebalkan, semua orang sebel. Pernah dikepuk orang juga, pernah dikaplok orang juga. Ya, bahkan anak saya pun sampai rasanya aku udah mau mati, ketemu 1 jam sama si Benyamin ini rasanya udah kayak mau mati. Terus saya bilang, tapi kalau kamu berhasil menaklukkan dia, siapapun akan lebih mudah kamu taklukkan. Orang-orang seperti itulah yang membuat kita jadi seperti Yesus. Jangan kau bilang, dengan aku mati deh baru ketemu orang gitu. Ya, jangan, saudara. Itulah. Kamu ingin seperti Yesus? Kelilingkan dirimu dengan orang yang tidak kamu sukai. Haleluya. Kalau semua orang yang kamu sukai, kamu nggak akan seperti Yesus, saudara. Kamu hanya dikelilingi dengan orang-orang yang kamu sukai. Tetapi beda ya dengan orang-orang malas, pendosa. Maksudnya pendosa ini yang tukang zina, yang suka selingkuh sana sini, kamu jauhin. Dosa memangnya, jangan deket-deket, saudara. Udah tahu kelakuannya nggak baik. Tapi kalau cuma tanpa sebab, kamu cuma nggak suka saja. Ya soalnya ini, wah, kemerungsung. Apa betul kemerungsung? Ada orang yang suka kemerungsung, kamu tetap suka. Ya, kalau orang Cina bilang, ada orang sionya jong, saudara. Ya, kamu begitu ngelihat, nih orang sio macan, lihat orang sio monyet, saudara. Nggak suka aja. Semua orang sio macan, melihat orang sio monyet, itu ketemu breng gitu, nggak suka aja. Tapi saya dewasa. Saya sama Marcel coba bisa kompak. Saya sama Bulianti bisa kompak. Ya. Saya dengan Pastor Daniel, semua aja tuh bisa kompak. Ya. Ya. Karena dewasa. Wah, ya, saudara ya. Banyak. Jadi, kamu nggak bisa begitu, karena memang ada yang begitu.
Di kelas profetik nanti diajarin itu. Jadi kamu harus belajar, saudara. Kalau kamu tidak suka, kecuali dia tukang ngerayu bini orang, saudara. Kepret aja, saudara. Pas saya kemarin ada tukang rayu bini orang, aku tak tinggal, saudara. Saya nggak mau. Kalau ada orang tukang selingkuh, ya buat saya dia tidak perlu dikasihani. Ini orang kurang ajar. Jangan kamu deket-deket. Karena itu akan menjadi racun bagimu. Tukang kawin, maksud kawin, masih punya istri, lanjut kawin lagi, saudara. Kawin siri lah, kawin apa namanya. Ya, jangan deket-deket. Itu akan merusak imajinasimu, akan merusak harimu, akan merusak kehidupanmu. Orang ini kurang ajar. Ya, kalau ada pendeta, tukang rayu bini orang, kepret aja, saudara. Nggak usah, kamu nggak usah respect sama dia. Oh, dia diurapi Tuhan. Gundul mumpah yang diurapi. Dikurapi sama Tuhan, iya, saudara. Tinggal, nggak usah kamu respect sama pendeta seperti itu. Pendeta yang pecina, pendeta yang suka ngerayu istri orang, ya pendeta yang rakus uang, kamu nggak usah deket-deket, saudara. Tinggalkan. Oh, itu menghakimi? Enggak, tinggalkan. Supaya kamu jangan menghakimi. Nanti kamu jengkel, nanti tanganmu yang bekerja, saudara, kepret maksudnya kan. Jangan menghakimi, jangan menghukum. Kamu tinggal pergi saja. Susah ngomong sama pendeta yang suka berzina, alasannya banyak, saudara. Ya kan? Pendeta yang suka kemaruk dengan makan donasi, alasannya kurang ini, kurang itu. Belajarlah sama saya. Saya nggak pernah minta buat diri saya sendiri. Ya, belajarlah itu. Sebelumnya saya bilang, seorang hamba Tuhan harus berkata, teladanilah aku, seperti aku meneladani Kristus. Berani nggak? Oh, Pak, kalau gitu Bapak jangan ngumpul kekayaan. Memang enggak. Kamu cek rekening saya kosong terus. Ada uang lebih pun tak kirim balik, saudara. Dengan saya pernah cerita kan, saya kirim 100 juta, tak bagi, saudara semua. Kalau saya nggak bagi juga saya diem-diem aja juga nggak ada yang tahu. Saya pernah dikirim lagi 50 juta, tak bagi. Saya pernah dikirim 25 juta, saudara ya, tak bagi, tetap. Ya, kalau nggak dibagi juga nggak ada yang tahu. Ya kan? Ketika saya berlimpah surplus, tiap bulan saya transfer 10 juta, 5 juta. Tahu nggak kamu itu? Ya, ini saya kasih tahu bukan pamer. Saya lagi kasih tahu Anda sebagai orang tua. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Bukan aku lagi pamer, enggak, saudara ya. Nah, handphone saya emang begini nih, kelas-kelas murahan begini nih. Ini dibelikan Pak SK dulu ya. Dibelikan Pak SK. Rusak. Ada yang belikan lagi nih baru, saudara ya. Nggak pernah saya beli dua apa yang mahal. Sederhana saja, yang penting bisa buat tiktokan, yang penting bisa buat nisui wong Islam. Ya kan? Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kalau saya menilai, maka ukuran itu akan dikenakan ke saya, saudara. Saya harus hati-hati. Ya, Tuhan Yesus memberkati.